Sehingga lagu yang diputar memang populer, itu harus mendapatkan hak ekonomi yang layak. Perkumpulan Konsultan Kekayaan Intelektual Indonesia, AKHKI, bekerjasama dengan Hong Kong Trade Development Council, HKTDC, menggelar seminar nasional bertajuk, menyambut RUU Hak Cipta, Peluang, Tantangan, dan Perlindungan Hak Cipta dalam Musik, pada Rabu 15 Oktober 2025. Acara yang digelar di Hotel Shangri-La Jakarta ini, menjadi forum strategis untuk membahas pembaruan sistem pengelolaan hak cipta, serta tata kelola royalti. Tema tersebut memang sering menjadi perbincangan di tengah perkembangan era digital, dan rancangan revisi Undang-Undang Hak Cipta yang sedang dibahas pemerintah. Profesor Ahmad M. Ramli, Guru Besar Universitas Padjadjaran sekaligus pencetus pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, LMKN, saat ditemui wartawan dimintai tanggapannya, Profesor Ahmad M. Ramli menekankan, pentingnya reformasi tata kelola royalti musik yang berkeadilan, transparan, dan akuntabel. Hak cipta tidak hanya tentang perlindungan atas karya, tetapi juga tentang kesejahteraan bagi para pencipta. Pembaruan regulasi harus memastikan sistem royalti berjalan transparan, efisien, dan memberi kepastian bagi seluruh pihak. Lembaga seperti LMKN ini kan di seluruh dunia ada ya. Seluruh dunia mengenal lembaga itu yang fungsinya adalah untuk mengkolek royalti-royalti dari penggunaan secara publik yang kemudian didistribusikan kepada para pencipta dan pemegang hak terkait. Nah, untuk ke depan saya menyarankan sebetulnya LMK yang dibentuk, LMKN itu akuntabilitasnya dioptimalkan, dan kemudian juga LMK ini bisa memprioritaskan penggunaan dari platform digital. Karena kalau kita mau jujur, revenue terbesar musik itu sekarang ada di platform digital. Prof, terkait kemarin agak polemik ya antara direct license dan otomatis itu bagaimana sekarang? Kalau yang tadi saya sampaikan di Inggris, di Singapura, di Malaysia, ya, itu kan semua pakai blanket license, pakai lisensi secara kolektif. Saya tidak mau mempertentangkan antara direct dan blanket, tapi saya lebih suka menyebutnya sebagai lisensi kolektif. Nah, lisensi kolektif ini sebetulnya kalau dilaksanakan secara akuntabel dengan tata kelola yang baik, dia akan sangat menguntungkan untuk pencipta dan pemegang hak. Tadi Prof, juga dalam pemaparan Prof sebutkan untuk yang masalah wedding tuh ya. Ini agak sulit ya untuk geografis di Indonesia ya, karena jadi ngomong. Nah, ini untuk bagaimana Prof untuk supaya masyarakat ini nggak khawatir untuk menggunakan karya musisi seperti itu. Justru kalau kita mau jujur, Indonesia ini kan geografisnya luar biasa. Orang-orang nikah bisa di desa, bisa di mana, Jadi dengan demikian, saya waktu itu di Mahkamah Konstitusi juga mengatakan bahwa yang namanya wedding itu nggak perlu dikriteriakan sebagai komersial yang harus berbayar. Kenapa? Inggris juga melakukan itu. Inggris kurang gimana? Musik-musiknya hebat. Tidak. Singapura memang memberlakukan itu, mungkin karena negaranya kecil, mendeteknya gampang. Tapi kalau Indonesia dengan berbagai hajatan-hajatan yang di pelosok-pelosok itu ya, makin orang tidak menggunakan di situ, makin rugi sebenarnya. Karena tidak ada yang mempopulerkan lagi. Jadi saya hanya melihat bahwa psikologisnya bukan perkawinan harus bayar, tetapi menggunakan lagu bisa dituntut, itu yang baik. Dengan orang berpikiran bahwa kalau kita menyanyikan lagu kita bisa dituntut, orang tidak akan menyanyikan lagu, dan itu yang rugi adalah pencipta dan musisi. Oleh karena itu jangan sampai kita memberikan image bahwa menggunakan lagu seperti itu menjadi satu pelanggaran. Kedepan kalau saya menyarankan harusnya dibuat satu prosedur yang jelas seperti yang dilakukan di Inggris tadi, ya, mana yang masuk, mana yang tidak.
dan itu disosialisasikan sehingga orang tidak punya ketakutan. Atau misal nanti ada pembuatan aplikasi-aplikasi seperti itu yang sehingga pengguna karya itu tidak sulitan gitu. Ya, sekarang kan sebetulnya dengan platform gampang ya. Seperti kita juga kayak YouTube kan membuka juga yang namanya konten ID, sehingga orang bisa mengcover lagu orang sepanjang si penciptanya memang memberikan izin di secara kolektif, sehingga siapapun yang mau menyanyikan ya tidak apa-apa, tetapi nanti aliran platform fee-nya akan menyebar juga ke para pencipta. Kan diuntungkan ya. Untuk kafe-kafe bagaimana, Prof? Kafe kan udah ada mekanismenya ya. Artinya kafe itu menjadi bagian dari lembaga manajemen kolektif, dia membayar, kemudian dengan dia membayar itu semua penggunaan performing di dia menjadi legal. Saya menyarankan, Indonesia ini kan gede banget, jumlah kafenya tuh banyak sekali. Jadi makin massal makin baik, nggak usah mahal-mahal tapi massal, hasilnya gede juga. Ini kuantiti. Iya, jadi massal tapi murah, hasilnya jauh lebih kuantitasnya lebih besar daripada mahal tapi sedikit. Potensinya berapa, Prof, yang bisa didapatkan dari industri ini, Prof? Ya kalau kita melihat Singapura aja bisa segitu ya, Inggris bisa triliun, Indonesia mestinya besar sekali. Karena saya nggak bisa ngitung ini karena statistiknya kita harus hitung betul. Tapi intinya yang namanya industri musik itu akan sangat tergantung dari populasi. Populasi kita 280 juta. Jadi kalau misalnya taruhlah 50% saja menjadi bagian dari pengguna itu, dan itu nanti akan berdampak pada kafe, pada segala macam, itu akan menjadi sangat besar. Oke, Prof, ya. lagi mengomentari perseteruan antara Agnes Monica dan Ari Dias, yang kemudian banding kasasi, terus kemudian dimenangkan oleh Agnes Monica. Nah, Prof sendiri melihatnya bagaimana ini, Prof? Artinya si pencipta lagu sendiri itu selalu dirugikan oleh penyanyi, oleh artis. Kalau saya melihat itu kan putusan hukum ya. Yeah. Saya tidak pada posisi untuk bersikap terhadap itu karena itu sudah diputusan. Tetapi intinya kalau saya mendorong baik penyanyi maupun pencipta, dua-duanya adalah subjek hak cipta. Jadi mereka tuh harusnya kolaborasi. Mereka harus kolaborasi dan subjek hak cipta itu kalau dia berkolaborasi maka dia akan menjadikan musik kita industri makin baik. Idealnya seperti itu, Prof, ya. Tapi kenyataannya bahwa banyak pencipta lagu yang secara materi mereka dirugikan, secara materi mereka nggak untung, nggak laki sama kayak dibanding sama penyanyi gitu loh. Artinya sebetulnya kalau sistem collective management organization di LMK-nya baik, pencipta pun akan mendapatkan optimal. Jadi dia nggak usah tergantung pada penyanyi. Jadi begini, kalau seseorang menciptakan lagu dan lagu itu dinyanyikan oleh seorang penyanyi, direkam oleh seorang penyanyi, dan lagu itu laku dan kemudian diputar banyak di kafe-kafe di mana segala macam, dia akan mendapatkan banyak. Jadi dia diuntungkan oleh penyanyi yang hebat ini. Nah, jadi yang paling penting sekarang bagaimana LMK, LMKN itu menggunakan platform digital sehingga lagu yang diputar memang populer itu harus mendapatkan hak ekonomi yang layak. Jadi jangan mendikotomikan penyanyi dengan pencipta itu. Mereka harus dua-duanya diuntungkan sebetulnya. Karena kalau saya walaupun nggak bisa nyanyi, misalnya mencipta lagu bagus yang nyanyinya penyanyi hebat, saya akan diuntungkan. Kalau lagu itu menjadi populer dan dinyanyikan di Spotify, di mana apa segala macam. Jadi salah menurut saya kalau kemudian orang menabrakkan pencipta dan